Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah berjudul Arbitrary Pricing Theory. Saya Maidina Safira Esnurairi sebagai moderator dan pemateri, Meliana Saputri sebagai pemateri, Ali Mukrotunisa sebagai pemateri, dan Iqbal Alwi Hidayah sebagai pemateri. Baiklah, kita mulai penjelasan tentang pengertian APT. Arbitrary Pricing Theory adalah salah satu teori model kesetimbangan yang menggambarkan return sekuritas yang tidak hanya dipengaruhi oleh portofolio dalam pasar, tetapi dipengaruhi oleh sumber resiko lainnya. Faktor-faktor APT yang harus dimiliki dan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah masing-masing faktor resiko harus memiliki pengaruh luas terhadap return saham-saham di pasar. Yang kedua, faktor-faktor risiko tersebut harus mempengaruhi return yang diharapkan. Dan yang ketiga, pada awal periode, faktor risiko tersebut tidak dapat diprediksi oleh pasar. Baiklah, bisa dilihat dalam PowerPoint yang kita share di dalam grup. Di sini ada model APT yang dirumuskan sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri, yang dimana tingkat return sama dengan ekspektasi return, dan ditambah dengan sensitivitas sekuritas dan deviasi faktor sistematis dari nilai yang diharapkan. Dan selanjutnya bisa teman-teman lihat di dalam PPT yang kami share di dalam grup. Baiklah, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya Meliana Saputri, NIM 104. Di sini saya akan menjelaskan poin berikutnya, yaitu model Arbitrage Pricing Theory atau model APT. Arbitrage sendiri merupakan pembelian dan penjualan yang berkesinambungan dari sekuritas pada dua harga yang berbeda. Konsep arbitrage ini dibuat berdasarkan prinsip dasar keuangan yang disebut dengan hukum satu harga atau biasa disebut dengan law of one price. Hukum ini menyatakan bahwa satu sekuritas harus memiliki harga yang sama apapun sarana yang digunakan untuk menciptakan sekuritas tersebut. Hukum satu harga ini menyatakan bahwa jika pengembalian yang diharapkan dari satu sekuritas dapat ditiru oleh sekumpulan sekuritas lain, harga sekumpulan sekuritas dan harga sekuritas yang ditiru harus sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang keunggulannya. Yang pertama itu keunggulan dari APT. Model APT menggunakan asumsi-asumsi yang tidak terlalu membatasi preferensi investor terhadap pengembalian dan risiko. Sebagaimana yang dijelaskan pada teori CAPM, mengasumsikan trade-off yang diterima investor antara risiko dan pengembalian sepenuhnya didasarkan pada pengembalian yang diharapkan dan deviasi standar dari investasi tersebut yang akan dilakukan. Selanjutnya yang kedua, APT tidak membuat asumsi apapun tentang distribusi pengembalian sekuritas. Dan yang terakhir adalah APT tidak bergantung pada identifikasi portofolio pada aktual, sehingga teori ini dapat diuji kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Aling. Terima kasih. Saya Aling Mukaromatunisa, NIM 106, akan menjelaskan tentang sumber risiko sistematis. Jadi, inti dari APT adalah pengenalan bahwa faktor-faktor sistematis mempengaruhi pengembalian rata-rata jangka panjang aktiva keuangan. APT tidak membantah bahwa banyak sekali faktor yang mempengaruhi perubahan harga harian saham dan obligasi. Namun model ini hanya memfokuskan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan besar yang mempengaruhi sekumpulan aktiva dalam portofolio yang besar. Kekuatan-kekuatan besar itu adalah siklus usaha, suku bunga, keyakinan investor, inflasi jangka pendek, dan harapan yang berhubungan dengan suku bunga inflasi. Demikian selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Saya Iqbal Alwi Hidayah, NIM 115. Di sini saya akan menjelaskan pengujian empiris model-model equilibrium. Seorang investor memiliki 3 saham dengan salah satu kemungkinan titik keseimbangan adalah lambda 0 sama dengan 8 dan lambda 1 sama dengan 4 dengan rumus R sama dengan 8 tambah 4 BI.
di mana saham pertama memiliki RI 15% dengan BI 0,9, saham kedua memiliki RI 21% dengan BI 3,0, dan saham 3 memiliki RI 12% dengan BI 1,8. Maka tingkat keseimbangan ekspektasi return saham 1, 2, dan 3 adalah sebagai berikut. R sama dengan 8 tambah 4 BI sama dengan 8 tambah dalam kurung 4 kali 0,9 sama dengan 11,6%. Yang kedua adalah R sama dengan 4 BI sama dengan 8 tambah 4 kali 3 3,0 sama dengan 20%. R sama dengan 8 tambah 4 BI sama dengan 8 tambah dalam kurung 4 kali 1,8 sama dengan 15,2%. Hasil ekspektasi saham 1 dan 2 akan turun dari 15% dan 21% menjadi 11,6% dan 20% karena tekanan membeli. Sebaliknya, naiknya tekanan menjual akan menyebabkan ekspektasi return saham 3 meningkat dari 12% menjadi 15,2%. Berarti ekspektasi return setiap sekuritas pada keseimbangan adalah fungsi linear dari sensitivitas sekuritas terhadap faktor BI. Sekian presentasi dari saya, sekaligus mengakhiri presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.